Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedmas Fauzi Pangestu dengan tiga nimbangan terakhir 159. Saya dari kelas D. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan isi dari artikel yang sudah saya buat, artikel tematik terpadu dengan judul meningkatkan kemampuan siswa SD melalui model pembelajaran sekuensi yang terstruktur. Menurut Hamalik 2017, di tingkat sekolah dasar itu, proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dan sangat krusial karena pada tahap ini siswa itu mengalami perkembangan kognitif yang sangat pesat dan membentuk dasar-dasar pengetahuan yang akan digunakannya pada jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat bisa menjadi faktor penentu keberhasilan proses pendidikan di sekolah dasar. Nah, model pembelajaran sekuensi ini hadir sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, model pembelajaran ini juga menekankan pada pengaturan materi, pembelajaran secara beruntun, dan sistematis. Nah, dimulai dari konsep yang sederhana hingga menuju ke konsep yang lebih kompleks. Nah, pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika disajikan sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Itu menurut Wulandari et al. 2021. Implementasi model pembelajaran sekuensi di sekolah dasar memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Nah, guru sebagai fasilitator juga harus mampu merancang urutan pembelajaran yang logis serta sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Nah, selain itu, penggunaan media pembelajaran juga harus yang tepat dan variasi metode pengajaran juga menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan model pembelajaran ini dilaksanakan. Keunggulan model pembelajaran sekuensi ini dalam aspek kognitif siswa terletak pada kemampuannya untuk mengorganisir informasi secara logis dan sistematis. Nah, menurut Hamalik 2017 menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara acak, tetapi dapat mendapatkan pengetahuan yang telah disusun sedemikian rupa sehingga setiap konsep saling terhubung dan mendukung pemahaman konsep selanjutnya. Nah, hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya. Nah, keberhasilan model pembelajaran sekuensi ini dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa juga didukung oleh penggunaan asesmen yang berkelanjutan dan terintegrasi. Nah, menurut Ari Kunto 2019, menekankan bahwa setiap tahapan pembelajaran itu harus dilengkapi dengan evaluasi yang memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan feedback yang konstruktif. Nah, hal ini dapat membantu siswa untuk terus memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari artikel ini yaitu berdasarkan analisis literatur yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran sekuensi yang terstruktur terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa sekolah dasar. Nah, efektivitas pembelajaran juga menjadi acuan umum. Jadi siswa berhasil mendapatkan peningkatan hasil belajar yang mencapai 35-40% dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, peningkatan ini tidak hanya terjadi pada aspek pemahaman materi, pemahaman konsep,
tetapi juga pada kemampuan aplikasi pengetahuan, berpikir kritis, dan problem solving. Nah, aspek motivasi juga penting karena siswa belajar mengalami peningkatan yang substansial dengan model pembelajaran sequenced ini. Nah, mungkin sekian yang selanjutnya mungkin yang terakhir itu adalah saran. Dan menurut saya gitu ya, penelitian ini merekomendasikan agar model pembelajaran sequenced ini dapat diterapkan secara luas gitu ya di sekolah-sekolah dasar sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, implementasi model ini juga perlu didukung dengan pengembangan kebijakan yang mendukung penyediaan sumber daya yang memadai dan program pengembangan profesional guru yang berkelanjutan. Nah, penelitian ini juga diperlukan untuk mengkaji efektivitas model pembelajaran sequenced dalam konteks yang lebih spesifik dan mengembangkan strategi implementasi yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan isi dari video ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.